Cakram giok keberuntungan alam semesta telah mengalami transformasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah sebatang dupa, Qin Chen membuka matanya, dan dia mendapati dirinya tertahan dalam kabut hitam yang kacau ini. Kekuatan kegelapan yang mengepul berubah menjadi kepompong, membungkusnya, dan kekuatan kegelapan terus masuk. Di tubuhnya, darah Raja Kegelapan menyatu. Selain itu, dalam cakram giok keberuntungan alam semesta, kekuatan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus mengalir ke dalam tubuhnya, terus-menerus melembabkan meridian dan nafas jiwanya. Haha, bocah Human Rache, kamu akhirnya bangun. Kata Hong Huang Zulong tersenyum. Bos, kamu sudah bangun. Xiao Yi dan Xiao Huo juga berteriak kegirangan, tetapi mereka sangat lelah sehingga mereka langsung tertidur setelah mengatakan ini. Hati Qin Chen penuh dengan sentuhan. Dia bisa merasakan bahwa vitalitas semut kecil dan Huo kecil telah menjadi sangat lemah dan banyak rusak. Jika dia tidak bangun, semut kecil, Huo kecil, dan naga kecil bahkan akan jatuh. Baru saat itulah Qin Chen merasakan dunia yang dia buka. Ketika dunia terbuka, dia merasakan proses pembentukan langit dan bumi, dan dia memiliki pemahaman baru tentang jalan dan hukum, seperti hukum ruang. Dia telah menguasai banyak hukum antariksa, dan itu juga salah satu hukum utamanya, tetapi pada saat dunia yang kacau terbentuk, dia telah memahami kembali pembentukan hukum antariksa. Pada saat ini, penguasaan hukum antariksa dan berbagai kekuatan magis menjadi lebih penting. Bahkan Qin Chen samar-samar merasa bahwa dia telah menguasai teleportasi. Meskipun ini hanya perasaan, Qin Chen bisa merasakan bahwa jika dia benar-benar ingin mendesaknya, selama dia diberi waktu, dia pasti bisa menguasai teleportasi. Aura kacau yang mengerikan menyelimuti Qin Chen. Setelah sekian lama, dia membuka matanya dan tidak terus melihat dunia yang kacau, juga tidak melihat pohon yang kacau, tetapi pada sosok di kabut gelap. Sisi, jantung Qin Chen berdenyut, sosok ini melayang di kabut, dan ada aura gelap yang luas di tubuhnya. Temperamennya sangat menyendiri. Meskipun dia tidak bisa melihat wajahnya, dia membuat orang merasa berada ribuan mil jauhnya. Dia bukan Sisi. Gumam Qin Chen dapat yakin bahwa orang ini pasti bukan Sisi, tapi mengapa orang ini memberinya perasaan yang sangat familiar. Qin Chen berjalan selangkah demi selangkah, dan gelombang kekuatan gelap dengan tirani tak berujung melonjak pada sosok itu. Ini adalah aturan gelap, tapi berbeda dari aturan gelap normal. Qin Chen semakin dekat. Dalam kegelapan tak berujung, wajah cantik secara bertahap muncul di depan Qin Chen. Ketika Qin Chen melihat wajah pihak lain, Qin Chen tersambar petir, dan seluruh tubuhnya terkejut. Ada ekspresi luar biasa di matanya, seolah dia melihat seseorang yang seharusnya tidak ada di sini. Wan Er, Qin Chen berkata dengan kaget, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Sosok yang terbungkus dalam kekuatan kegelapan di depannya sebenarnya adalah Master Sekte Iblis Ilusi Sangguan Wan Er, yang dibawa ke gerbang alam iblis oleh jiwa yang dibagi oleh penguasa abis. Kenapa dia ada di sini? Dan kenapa ada kekuatan kegelapan padanya? Kata Qin Chen ingat dengan jelas bahwa di benua Tianwu, Lord of the Abyss menyerang sebagai tiruan, dan Sangguan Wan Er bersedia memasuki gerbang dunia iblis, dan tenggelam ke dalam api penyucian tak terbatas untuk menyelamatkan dirinya dan Chen Sisi. Selama bertahun-tahun, Qin Chen telah bekerja keras untuk meningkatkan dirinya sendiri, dan dia juga berencana untuk pergi ke alam iblis untuk menyelamatkan Wan Er. Ini selalu menjadi penyesalan terbesar di hatinya. Meskipun Wan Er dan Sangguan Sier menipu dirinya sendiri di kehidupan sebelumnya dan menjauhkan mereka dari dirinya sendiri untuk waktu yang lama, semua ini adalah konspirasi Sangguan Sier, dan Wan Er hanyalah pion dari Sangguan Sier. Qin Chen melangkah maju, bergumam, dengan ekspresi luar biasa di matanya. Mengapa Wan Er ada di sini? Bukankah dia memasuki api penyucian neraka? Apa yang terjadi padanya setelah memasuki dunia iblis? Gumam Qin Chen ingin tahu semua ini. Qin Chen terus mendekat. Tetapi pada saat ini, Sangguan Wan Er tiba-tiba membuka matanya,
Seperti apa matanya, dengan abu mati, dengan keputusasaan, dengan kekejaman, tanpa fluktuasi emosional, seperti orang mati yang hidup. Hati Qin Chen tiba-tiba bergetar, apakah ini Sangguan Waner yang dia kenal? Penampilannya telah dipulihkan, bahkan lebih cantik dari kehidupan sebelumnya, seperti bunga malam yang bermekaran di kegelapan, begitu menyendiri, begitu bertekad. Anak manusia, hati-hati. Tiba-tiba naga leluhur mengeluarkan teriakan mendesak. Siapa kamu? Merusak perbaikan rantai saya. Suara sedingin es tanpa jejak emosi keluar dari mulut Sangguan Waner. Dia memiliki wajah yang cantik, dan bibirnya yang halus seperti cinnabar, terutama matanya yang cerah. Ada jejak tidak berperasaan dalam kedinginan, tanpa emosi apapun. Rok panjang hitam seperti sutra hitam berongga menguraikan pinggangnya yang ramping, membuat sosoknya yang bergelombang semakin menggetarkan jiwa. Qin Chen kaget, dan kaget dengan kata-kata Sangguan Waner. Tidak peduli siapa kamu harus mati ketika kamu datang ke sini. Kata Sangguan Waner bergerak, dia seperti dewa iblis yang berjalan keluar dari jurang tak berujung, kekuatan kegelapan yang mengepul memadat di telapak tangannya, seperti raungan naga, seperti runtuhnya langit. Kekuatan kegelapan ini membentuk kekuatan yang unik, di tubuhnya aturan menyapu ke arah Qin Chen. Langit runtuh, dan kekuatan kegelapan yang mengepul ini terlalu menakutkan. Ini adalah pertama kalinya Qin Chen merasakan kekuatan kegelapan yang mengerikan dari orang kuat yang bukan klan kegelapan. Jika bukan karena Qin Chen mengenal Sangguan Waner, dia akan sangat akrab dengannya. Bahkan dia harus berpikir bahwa wanita di depannya adalah setan gelap yang keluar dari klan kegelapan. Anak manusia, apa yang masih kamu lakukan dengan Linglung? Hong Huang Zulong berteriak pada Qin Chen. Ketika kekuatan kegelapan melanda, Qin Chen masih dalam keadaan linglung, dan tidak segera melawan. Sebab, dia masih memastikan apakah Sangguan Waner benar-benar telah melupakan dirinya sendiri. Biasanya, ketika serangannya benar-benar jatuh, akan selalu ada beberapa petunjuk. Namun, Qin Chen kecewa, bahkan ketika kekuatan sihir gelap yang tak berujung akan menelannya, Sangguan Waner masih tidak memiliki ekspresi di wajahnya, seolah-olah dia akan membunuh orang yang tidak penting. Dengan desahan lembut, kemarahan tak berujung muncul di hati Qin Chen. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Waner, tetapi setelah dia memasuki penjara iblis tak terbatas, dia benar-benar mengalami semua yang tidak pernah dia bayangkan. Kekuatan kekacauan di tubuh Qin Chen melonjak, dan itu bertabrakan dengan kekuatan kegelapan yang digulir Waner. Langit dan bumi tiba-tiba berguncang, dan gelombang sihir gelap yang menakutkan bertabrakan dengan kekuatan kekacauan, menyebabkan raungan yang menakutkan. Untungnya, ini adalah tempat kekacauan di dalam bintang-bintang gelap, jika tidak, dunia luar akan berteriak dan mengaum hanya dengan pukulan ini. Di sisi lain, di atas sungai panjang yang kacau, Molly sedang mencari kemana-mana saat ini. Dia terbang di atas sungai yang kacau. Meskipun ada penyerapan asal kacau yang mengepul di bawah, dia menutup telinga. Karena dia ingin mencari sumber kekacauan ini. Dia tahu betul bahwa hanya dari sumber kekacauan ini seseorang dapat memperoleh harta karun terpenting di sini. Adapun asal-usul yang sangat kacau ini, tidak lain adalah biji wijen di dalam bintang gelap ini. Namun, dia sudah lama terbang ke sini, tetapi dia belum menemukan petunjuk untuk waktu yang lama. Sebaliknya, dia sepertinya tersesat. Sial, Qin Chen itu memasuki dunia ini sebelum aku. Apakah dia sudah menemukan inti dari dunia ini? Kata Molly dengan wajah jelek, leluhur iblis Lohu senior, tidak bisakah kamu melakukan sesuatu? Kata Molly bertanya, begitu suaranya jatuh, terdengar ledakan. Antara dunia dan bumi, tiba-tiba ada gelombang di kejauhan. Dia mengangkat kepalanya dengan tajam dan samar-samar merasa sepertinya ada gerakan di kedalaman sungai yang kacau ini. Dia sangat gembira di dalam hatinya, dan terbang dengan panik menuju tempat fluktuasi datang. Dalam kabut gelap, Sangguan Waner memiliki mata dingin tanpa jejak emosi, dan dia terus melawan Qin Chen.
"Waner, apakah kamu tidak mengenalku?" kata Qin Chen terus bertarung satu sama lain, terus-menerus berteriak, dan pada saat yang sama diam-diam terkejut di dalam hatinya. Karena aura yang terpancar dari sangguan Waner sangat bercampur, tidak hanya aura kegelapan, tapi juga kekuatan asli dari ras iblis dan manusia. Biasanya, meski ketiga kekuatan ini muncul bersamaan, itu tidak mungkin fusi sempurna, tetapi di sangguan Waner, mereka benar-benar menyatu, berubah menjadi Dewi Kegelapan. Teknik terlarang jiwa surga. Di alis Qin Chen, cahaya jiwa yang mengerikan melonjak, dan teknik terlarang jiwa surgawi beroperasi. Kekuatan jiwa yang menakutkan yang cukup kuat untuk menakuti yang mulia, tiba-tiba meledak, langsung ke pikiran Waner. Ketika cakram giok keberuntungan alam semesta berevolusi menjadi dunia yang kacau, jiwa Qin Chen juga telah diubah. Kekuatan jiwa yang menakutkan ini menembus ruang untuk menjelajahi segala sesuatu di tubuh sangguan Waner. Dia ingin tahu apa yang terjadi pada Waner. Kekuatan jiwa Qin Chen tiba-tiba tenggelam ke dalam tubuh sangguan Waner dan memasuki lautan jiwa sangguan Waner, berniat untuk menjelajahi jiwa sangguan Waner. Namun, begitu Qin Chen masuk, dia merasakan kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lautan jiwa gelap melonjak. Di lautan jiwa, ada belati seperti batu giok hitam yang tergantung di dalamnya, dan tubuhnya seperti kaca, jiwa laut juga seperti asap dan awan glasir berwarna, dan kekuatan kegelapan yang terbentuk diubah menjadi batu kristal, melayang-layang. Semuanya diubah oleh kekuatan kegelapan, dan jika bukan karena aura ras iblis dan ras manusia, Qin Chen bahkan berpikir bahwa dia adalah anggota ras kegelapan yang sebenarnya. Itu saja, ketika jiwa Qin Chen memasuki pikiran sangguan Waner, dia langsung merasakan kekerasan dan rasa sakit yang tak ada habisnya. Bahkan dia kedinginan di sekujur tubuhnya dan tidak bisa menahan keterkejutannya. Ini adalah aura otonomi yang selalu dipancarkan oleh jiwa sangguan Waner. Apa yang dia alami di dunia iblis. Jiwa kesakitan sepanjang waktu, dan tidak heran sangguan Waner terlihat begitu dingin dan sunyi. Di bawah rasa sakit seperti itu, siapapun akan tenggelam dalam kehancuran. Belati giok gelap meledak menjadi kegelapan. Aura gelap ini, sangat menakutkan, dengan kekuatan aturan asal-usul klan gelap, menyerang dan membunuh jiwa Qin Chen, dengan keras, gumpalan jiwa Qin Chen langsung hancur, dan seluruh sosoknya mundur karena malu, memuntahkan seteguk darah. Sungguh kekuatan yang mengerikan, kata Qin Chen terkejut. Setelah kekuatan aturan kegelapan menghancurkan jiwanya semakin terendam di dalam tubuhnya. Dan kekuatan jiwa naga di tubuh Qin Chen tidak bisa menahan kepulan kegelapan ini. Invasi kekuatan gelap ini lebih unik dari semua kekuatan gelap yang pernah dilihat Qin Chen. Tepat ketika Qin Chen hendak mendesak kekacauan King Lian dalam pikirannya untuk melawan, pada saat kritis, darah Raja Kegelapan di tubuh Qin Chen melonjak dan bertabrakan dengan kekuatan aturan gelap, dan akhirnya memblokir kekuatan aturan gelap. Namun meski begitu, Qin Chen mengerang, darah meluap dari sudut mulutnya. Dan pada saat ini, tiba-tiba, di tengah sungai besar yang kacau dan kabut gelap yang tak berujung, kekuatan jiwa yang mengerikan tiba-tiba muncul. Kekuatan jiwa ini, dengan nafas perubahan kuno, datang dalam sekejap, sebenarnya ingin menyerang tubuh Qin Chen. Jie, tubuh ini, leluhur menginginkannya. Suara sedingin es itu seperti dewa dan iblis yang keluar dari kegelapan abadi.